Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar materi gangguan sistem pernapasan pada manusia. Teman-teman, gangguan pernapasan pada manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor fisik manusia, meliputi keturunan atau faktor genetik, kemudian ada kelainan pada saat lahir, yang ketiga adalah masalah saat di dalam kandungan. Selanjutnya, ada faktor penyebab yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini disebabkan oleh kuman, virus, ataupun bakteri. Faktor penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah lingkungan yang terdapat polusi udara, teman-teman, yang mana udara telah tercampur gas-gas berbahaya seperti asap rokok, sisa gas kendaraan, asap sisa pabrik, dan sebagainya. Nah, teman-teman, faktor penyebab yang keempat adalah faktor kebiasaan. Kira-kira kebiasaan apa saja ya yang menimbulkan gangguan pernapasan? Nah, yang pertama adalah kurang olahraga, merokok, pola istirahat yang tidak baik, dan kurang minum. Nah, teman-teman, kita sebisa mungkin menghindari kebiasaan buruk ini ya, agar organ pernapasan kita tetap terjaga. Penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama adalah gangguan asma. Teman-teman, sudahkah teman-teman mendengarkan gangguan asma? Asma itu apa ya? Ya, asma adalah peradangan kronis yang terjadi pada saluran pernapasan, yang mana saluran pernapasan mengalami penyempitan karena alergi tertentu. Gejalanya, seseorang akan mengalami sulit bernapas dan sesak napas. Asma merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan pada manusia yang disebabkan oleh alergi terhadap keadaan tertentu. Penderita asma akan sangat sensitif terhadap zat yang merupakan alergi dari saluran pernapasannya. Apabila ada zat alergi yang masuk ke dalam saluran pernapasan, maka saluran pernapasan pada penderita asma akan menghasilkan zat pekat yang menyebabkan saluran pernapasan akan menyempit. Di sini digambarkan dengan yang berwarna hijau, sedangkan udara yang masuk digambarkan dengan warna biru. Nah, dengan adanya cairan pekat ini, maka saluran pernapasan akan semakin menyempit dan seseorang akan mengalami kesulitan bernapas karena udara yang masuk ke dalam paru-paru sangat terbatas, sehingga orang akan merasakan sesak napas. Selain itu, otot-otot pada saluran pernapasan pun akan menegang sehingga saluran pernapasan menjadi semakin menyempit. Faktor penyebab asma timbul yaitu yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Faktor keturunan di sini adalah biasanya apabila seorang ibu yang menderita penyakit asma bisa menurunkan penyakit asma tersebut ke keturunannya atau ke anaknya. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu faktor kondisi saluran napas. Ketika saluran pernapasan seseorang mengalami iritasi, maka saluran pernapasan tersebut akan menyempit dan menyebabkan kesulitan untuk bernapas. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi terhadap kambuhnya penyakit asma, seperti lingkungan yang sudah terkena polusi udara. Gangguan sistem pernapasan yang berikutnya adalah rinitis. Apa itu rinitis? Rinitis merupakan gangguan pada saluran pernapasan yang terjadi karena reaksi alergi terhadap perubahan cuaca, serbuk sari, dan debu,
sehingga produksi lendir meningkat. Penderita rinitis akan lebih sering mengalami bersin, pilek, maupun batuk diakibatkan karena produksi lendir yang meningkat. Faringitis. Faringitis merupakan salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Akibatnya, tenggorokan terasa sakit dan tampak memerah. Penderita faringitis akan merasa sakit pada tenggorokan, demam, bahkan benjolan pada tenggorokan karena bengkak. Laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada bagian daerah tenggorokan, tepatnya pada bagian laring. Penderita akan bersuara serak atau bahkan kehilangan suaranya sementara. Penyebab laringitis diantaranya karena infeksi, terlalu banyak merokok, dan minum alkohol. Bronkitis. Bronkitis merupakan radang pada cabang tenggorokan, yaitu radang pada bronkus, diakibatkan oleh timbulnya infeksi. Penderita bronkitis akan merasakan panas atau demam, lalu banyak menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Sinusitis. Sinusitis merupakan radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya pada penderita sinusitis terkumpul nanah pada bagian sinus yang jumlahnya melebihi normal. Sinus ini berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan manusia. Oleh karena itu, sinus atau nanah pada sinus harus dibuang dengan cara operasi. Pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang alveolus atau bagian paru-paru. Virus ini menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian menuju ke alveolus, yang seharusnya di situ terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, apabila paru-paru sudah terserang oleh virus atau bakteri yang menyerang alveolus, maka akan terdapat cairan yang berada pada alveolus. Hal ini menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru tidak dapat berdifusi dan diangkut oleh sel-sel darah merah. Hal ini menyebabkan penderita pneumonia mengalami sesak napas, demam, batuk, atau bahkan muntah. Yang berikutnya adalah influenza. Influenza atau flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza ini dapat ditularkan dari satu orang yang bersin atau batuk, kemudian droplet yang keluar dapat menularkan ke orang lain melalui pernafasan. Virus yang ada kemudian hinggap pada organ pernafasan tubuh. Kemudian virus itu akan berkembang biak dan menjadi banyak, lalu akan menyerang sistem pernapasan pada manusia. Gejala yang muncul pada influenza yakni pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC tidak hanya menyerang sistem pernafasan, tetapi organ pencernaan, tulang, bahkan otak. TBC ditularkan melalui penderita TBC yang kemudian batuk atau berhubungan dengan orang lain. TBC dapat ditularkan melalui batuk, bersin, dan sebagainya. Gejala penyakit TBC adalah batuk berdarah,
berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas, turun berat badan secara drastis. Orang yang beresiko terkena penyakit TBC adalah orang yang berada di sekitar penderita TBC, para perokok, penderita HIV/AIDS, peminum alkohol, manula, dan penderita diabetes. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.